untuk memahami apalagi menguasai mata kuliah statistik ini, menurut saya itu ada 3 ya level pembelajaran kita ya. Yang pertama, kita harus dulu membaca dan memahami teorinya dari buku. Ini harus dulu kita kuasai betul, kita pahami teorinya. Misalnya pengertian data, apa itu data, jenis data. Kemudian pengertian sampel, apa itu sampel, apa itu populasi, jenis-jenis sampel, cara menentukan sampel. Kemudian cara melakukan pengambilan data, cara menguji data, cara menganalisis data. Ini secara teori harus kita baca dulu, ya, harus kita paham dulu. Inilah proses belajar yang paling gampang. Kita belajar, kita baca, kita paham, kita bikin ringkasan. Nah, kenapa ini banyak kita lihat? Bukan cuma statistik sebenarnya yang sulit dipahami biasa mahasiswa. Semua mata kuliah lain juga begitu. Karena tidak membaca literatur lebih dulu, tidak membaca referensi. Masuk di kelas kita diskusi tidak pakai literatur, tidak pakai referensi. Yang terjadi hanya pertukaran pendapat saja, hanya common sense istilahnya, mau-maunya gitu berpendapat, ya. Apalagi mata kuliah statistik, ya. Nah, sudah berapa banyak buku kita baca? Kalau Anda sudah baca 5 buku, sudah baca 10 buku statistik, Anda belum paham juga, berarti kemungkinan memang kemampuan Anda memahami itu yang perlu ditingkatkan. Tapi kalau belum baca buku atau baru setengah buku, seperempat buku Anda baca, kemudian katakan statistik ini sulit, wah, tunggu dulu. Paham ya? Jadi saya kira untuk semua mata kuliah, khususnya statistik, kita baca dulu bukunya ya. Jadi walaupun selesai pertemuan kita, tetap Anda baca buku kalau memang Anda ingin paham ini materinya. Ya, beli buku statistik, beli 3, beli 5, beli 10. Kemudian kita baca pelan-pelan. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita mau paham statistik, kita harus melakukan simulasi peragaan. Kita melihat tutorial, kemudian coba kita ikuti. Ya. Di YouTube banyak sekali video-video tutorial. Anda mau belajar apa di situ? Mau belajar mengenai populasi sampel, mau belajar mengenai cara mengambil data, analisisnya juga macam-macam, mulai dari deskripsinya, mulai dari korelasinya, ya, dan seterusnya, komparasinya, regresinya, ada semua. Ya, makanya ada saya kasih itu daftar tutorial. Apakah Anda sudah pernah buka semua itu? Udah ya? Nah, jadi kalau sudah nonton tutorial, Anda nonton beberapa kali, Anda coba bikin catatan-catatan, maka insya Allah kita tadi sudah belajar teori, kita nonton tutorial, pasti kita semakin mengerti. Ya. Nah, itu kita lakukan berulang-ulang, kita bikinkan data yang kita bikin, dan coba kita masukkan. Karena itu kita juga perlu punya aplikasinya. Ya, apakah kita semua sudah punya aplikasinya? Aplikasi SPSS untuk mengolah data statistik. Kalau belum punya, wah itu juga susah. Bagaimana mau praktek kalau tidak ada
aplikasinya. Melihat SPSS saja tidak pernah, baru susahnya ini kita mau mengolah data. Iya, Anda sudah pernah lihat belum? Kemudian yang ketiga, ini paling bagus kalau Anda menerapkan. Menerapkan itu kita memang mengambil penelitian statistik. Baik untuk penelitian tugas akhir, misalnya menulis skripsi, tesis, disertasi, atau untuk kegiatan-kegiatan proyek, penulisan artikel jurnal, ya, kita bikin penelitian-penelitian. Kalau sudah dilakukan itu, kita praktek, pasti kita semakin paham, kita kuasai, ya. Jadi ini 3 jenjang kita belajar statistik, ya. Pertama kita pahami dulu teorinya, kemudian kita ikuti tutorialnya. Yang ketiga, kita praktekkan. Kalau kita kebetulan tidak mengambil penelitian statistik, cukup sampai tahap keduanya, ya. Ini saya kira berlaku untuk seluruh mata kuliah. Kalau Anda pakai itu pasti Anda kuasai seluruh mata kuliah, percaya aja. Channel